Cek cek. Oke. Oke, halo teman-teman. Kita bakal kelas secara asinkronus ya sekarang ya karena kemarin kelasnya libur. Jadi terakhir kita materinya itu sampai protokol jaringan ya kalau nggak salah ya. Ya kan tentang ini apa kita terakhir tuh belajar tentang UDP sama TCP. Kita nggak bahas itu lagi secara kita nggak akan bahas ini lagi ya karena kemarin udah kita bakal lanjut lagi ke oscillator dan TCP IP. Oke, kalau di sini tuh dia ada di sini. Gini. Oke, oke. Jadi dibagi dua nih, buat apa ya namanya? Arsitekturnya atau mungkin desain arsitekturnya ada dua, TCP/IP sama OSI layer. Untuk penggunaannya itu eh untuk belajar itu penggunaannya fungsinya ini bedanya buat ini sih. Kalau untuk OSI layer ini ya, itu sering dipakai buat waktu kita belajar jaringan karena dia dipecahkan sangat detail nih. Sedangkan TCP IP dia itu sering dipakai waktu prakteknya karena dia lebih mudah buat diaplikasikan dan lebih apa ya lebih cepat gitu waktu kita kerja. Oke, kita jadi kenapa pakai oscillator buat belajar kita bakal kupas dulu tentang si oscillator ini. Yang pertama dari application. Application ini fungsinya buat jadi antarmuka dari jaringan ke aplikasi. Oke, ntar kita move lagi ke sini. Jadi dia jadi ini ya, application kan. Anggaplah app gitu ya. Dia fungsinya buat jadi antarmuka antara jaringan. Jaringan tuh anggap aja gambarnya LAN gitu ya. Antara jaringan sama aplikasi atau softwarenya yang kita pakai. Anggap aja software tuh gambarnya gini lah. Nah, oke. Okay. Jadi antara jaringan sama aplikasi. Terus nanti ada di presentation juga. Presentation ini gitu ya, presentation. Presentation ini tugasnya buat uh, apa ya, mengidentifikasi sintaks atau keperluan dari aplikasinya. Jadi kayak semisal kalau contohnya ini ada HTTP, FTTP, Telnet, NTP, DHCP, sama ping. Uh, kita bahas secara singkat aja nanti, tapi di sini aku bakal pakai contoh HTTP sama HTTPS, oke? Okay? Nah, HTTP ini waktu kita connect ke sini biasanya kan ada di website kita atau browser kita bakal ada notif kalau ini nggak secure gitu kan. Dia eh sebentar bakal keluar notis kalau dia itu nggak secure, sore gitu. Sedangkan HTTPS ini dia secure. Kenapa? Karena di HTTPS ini koneksinya udah terenkripsi, encrypted gitu ya. Sedangkan di HTTP dia belum. Nah, untuk peran di sini nih si presentation. Jadi dia lihat apakah dia perlu di encrypt apa enggak, ada proses enkripsi dekripsi gitu apa enggak. Jadi contohnya yang paling gampang itulah, atau mungkin teman-teman ada yang pakai remote gitu kan kayak akses PC dengan jarak lewat dengan ngisi atau mungkin akses server yang ada di internet dari laptop teman-teman, jadi kayak akses secara remote gitu. Itu ada dua caranya. Kalau dulu ada yang namanya telnet, tadi di gambarnya ada ya, telnet sama sekarang tuh SSH. Nah si telnet ini dia tuh nggak begitu secure juga, dia juga nggak secure karena kurang enkripsi. Kayaknya masih plain text deh dia, sama kayak TTP juga waktu ngobrol waktu di komunikasinya. Dengan di SSH ya udah secure, namanya aja secure shell kan, ini S-nya ini secure, terus shell-nya ini shell, jadi secure shell dia udah terenkripsi juga. Nah peran presentation layer buat di situ buat nyari tahu kayak memenuhi kebutuhan dari aplikasinya gitu, di jaringan dia perlu apa.
Dan ini juga berkaitan juga sama yang namanya ini mime type ya. Kalau teman-teman pernah dengar, kalau mungkin nanti kalau mainan di website menjadi web atau menjadi software developer bakal tahu ini mime. Terus juga ada TLS atau SSL. Ini cuma beda versi aja. Sekarang kayaknya disebutnya TLS ya, transport bukan soket lagi. Oke, oke. Terus kita move lagi ke session. Oke, session. Di session, ses gini ya, session ini fungsinya buat uh, ngatur suatu komunikasi atau suatu koneksi dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Apakah dia masih terkoneksi atau enggak? Contohnya itu paling gampang ya, paling dekat sama kita ya. Itu kayak misalkan kita login di suatu website atau kayak sosial media lah. Kita login ke sosial media gitu ya. Ini sosial media. Nah, kita login gitu di PC teman-teman. Atau mungkin ya teman-teman login lah. Nah, kita bakal input username sama password gitu kan. Waktu udah login, terus ini misalkan kita lewat browser gitu ya. Lewat browser gitu. Terus teman-teman close browsernya. Terus teman-teman buka lagi. Kayak misalkan teman-teman lagi ngerjain di rumah gitu kan. Habis ngerjain tugas, suwung, terus scrolling Facebook gitu. Nyari-nyari meme atau mungkin apa gitu. Terus teman-teman close, fokus lagi ngerjain tugas. Terus sekitar mungkin 2 atau 3 jam setelahnya itu buka lagi si Facebook, dia masih connect. Nah, itu yang disimpan kayak sessionnya, apakah dia terkoneksi apa, apakah di login lagi apa enggak gitu. Contoh paling cepat, paling gampang itu. Untuk contoh yang lebih rendah lagi, lebih praktiknya lagi, lebih teknisnya lagi, itu waktu pakai ini telnet sama SSH. Telnet sama SSH, dia ngecek apakah dia masih terkoneksi apa enggak, apakah koneksinya masih aktif atau tidak, atau enggak gitu. Kalau masih terkoneksi apa enggak. Nah, dia tanya, itu dia dicek tuh. Karena biasanya untuk talent sama SSH ini ada timeoutnya, kayak teman-teman login di siasat. Nah, kalau login di siasat sekarang itu untuk mahasiswa, kalau misal nggak berinteraksi sama websitenya si siasat, kalau teman-teman pernah coba ya kayak habis login di siasat nih, login gitu kan, terus teman-teman tinggal buat ngerjain apa atau di tab yang lain selama beberapa menit, waktu teman-teman buka siasat lagi, nah di siasatnya itu bakal ke refresh, bakal ngulang lagi, teman-teman diminta untuk login lagi. Nah, itu yang berperan di session. Jadi di sana ada kayak, misal kalau di web itu kasusnya ada session sama cookie gitu. Nah, cookie juga ada di situ. Oke, kita lanjut lagi ke transport layer ya. Nah, iya betul, ke transport layer. Nah, ini yang kemarin ada dua protokol ya, TCP sama UDP. Aku lupa apakah aku udah bahas tentang three-way handshake atau belum. Ini transport ya. Untuk, oh tadi udah ya. Aku gambar lagi aja lah, UDP sama TCP. Iya, ini di sini fungsinya buat mecahin data yang mau dikirim tadi. Kan kita kan kalau mau ngirim data kan bakal dipecah-pecahkan ya. Jadi nggak dalam satu bentuk file gitu kan, dari bahas kemarin, bakal dipecah-pecah jadi beberapa paket gitu. Ini yang baca paket gitu kan. Nah, bakal dipecah-pecah jadi beberapa paket. Yang berperan itu tugasnya si ini di transport layer, ada UDP sama TCP. Sehingga dan di sini juga dikasih nomor urutnya kayak ini, misalkan 1, 2, 3. Nah, kayak dikasih urutannya juga gitu, biar waktu sampai di tempat tujuan, di target gitu kan, itu udah dapet, bisa disusun lagi jadi file semula. Di sini itu ada dua, kemudian aku mungkin udah bahas di UDP ini, dia
fokusnya buat real time ya. Jadi kayak misal teman-teman lagi streaming atau mungkin lagi video call atau mungkin lagi online meeting, itu fokusnya UDP. Dia fokusnya itu ngirim paketnya, ngirim informasi data dari sumbernya. Dan dia nggak peduli apakah data itu sampai ke tujuan dengan selamat apa nggak, apakah datanya ada yang hilang, mati atau gimana, yang penting kekirim di tujuannya. Kalau di CTCP beda, dia mastiin buat paketnya itu sampai di tujuan dengan selamat. Ini agak review dikit ya. Jadi di CP itu ada three-way handshake. Dia kesini, ini namanya SYN ke tujuan, terus tujuannya bakal balas dengan SYN plus ACK. ACK ini ACK ya, acknowledge. Jadi synchronize kalau nggak salah sama ACK. Terus dari sumbernya ini bakal ngirim ke tujuannya lagi ACK. Jadi kayak dia itu uh, mastiin kalau si tujuannya ini itu hidup apa enggak gitu. Oke, gambar hidup. Oke, gitu loh. Mastiin apakah dia available atau enggak. Jadi dia mastiin gitu, dan juga dia mastiin paketnya sampai dengan selamat. Terus kita lanjut lagi ke transport layer ya teman-teman ya. Oke, tadi sebentar. Udah ya transport ya. Berarti kita lanjut ke network. Oke. Astaga. Eh. Ke transport ke network. Network. Nah, di network ini fungsinya itu di dalamnya tadi kita lihat ada IP, ARP, ICMP, IGMP. Yang paling sering aku lihat atau dipakai itu IP. Mungkin teman-teman juga ada familiar sama IP address ya, IP, terus mungkin juga ARP sama ICMP. Aku lupa IGMP buat apa, tapi pastinya kurang lebih juga fungsinya di network. Nah, fungsi network buat apa? Dia itu dipakai buat uh, mendefinisikan atau mungkin bantu waktu di networknya itu kayak gimana, di jaringannya itu alamat-alamatnya setiap hostnya, setiap perangkatnya kayak gimana. Makanya ada IP. Ya kan kita tahu dengan IP address kan. Ada versi 4 sama versi 6. Versi 4 ini 32 bit. Kalau versi 6 ini 128 bit. Wow. Eh, ada dua ini di IP address. Nah, ini buat ngasih tahu gimana atau mungkin untuk membantu eh, perangkat kita itu bisa berkomunikasi satu sama lain dengan cara ngasih ini alamatnya, biar tau lah ya. Mungkin kalau misal di rumah teman-teman itu kan dilokalkan bisa 192.168.1.2 misalkan. Terus pengen ke DNS-nya Google itu 8888. Nah, ini alamat yang dipakai biar bisa tahu, biar bisa saling terkoneksi. Terus ada tadi itu hmm, ARP sama ICMP. ARP itu tugasnya buat, biasanya ada di router sih dia ARP itu. Jadi di router ya, dia logonya biasanya kayak gini, router. Fungsinya buat tahu di jaringannya dia itu ada perangkat apa aja dan dia alamatnya di mana aja. Jadi fungsinya ARP itu buat kayak ini ada orang yang baru connect apa enggak, ada yang baru pindah ke sini apa enggak gitu. Jadi dia bisa tahu kayak misalkan ada perangkat yang baru terkonek dan dia masuk ke IP ini. Nah, dia bakal diupdate dari ARP ini dengan bantuan ARP. Kemudian tadi ada ICMP. ICMP itu dia tujuannya buat debugging ya teman-teman ya. Kayak misalkan ping. Nah, ping ini itu dia pakainya ICMP. Tujuannya buat debugging apakah koneksinya itu terkoneksi apa enggak gitu. Enggak terkoneksi gimana ya? Cuman terkoneksi atau enggak gitu. Itu buat ICMP. Dan ini posisinya kalau misal di paket itu ada yang namanya ini kan header, ini data, terus ini ada yang namanya trailer.
dia posisinya di header, teman-teman. Oh iya, ini sebelum lupa ya, si transport ini tadi yang fungsinya buat UDP sama TCP. TCP kan dia mastiin paketnya sampai tujuan selamat apa enggak tuh. Dia itu ada posisinya dari di trailer, teman-teman. Jadi ini network itu ada di header, terus si trailer ini untuk yang tujuannya buat ngecek paketnya selamat apa enggak, dia itu berarti ada di dari si transport. Terus yang data ini isi data ya tadi lah yang udah difragmentasi, udah dipecah-pecah di beberapa paket. Ini isi datanya. Oke, barusan ada build-deck. Semoga itu nggak masuk ya. Kita move lagi ke data link. Terlalu cepat ya. Data link. Data link ini fungsinya, kita tulis saja DL ya, deadline. Data link. Data link ini itu fungsinya untuk memeriksa apakah ada kesalahan waktu nge-transfer atau ngirim datanya tadi. Jadi di data link ini tuh kemarin tuh contohnya nih waktu di metode akses ada yang namanya si apa ya, si DMA ya CDMA ya kalau nggak salah ya. Ya point collision detection something. Nah, dia yang ngecek apakah ada waktu transmisi itu ada masalah apa nggak di jalurnya. Di ini kan di jalur paketnya itu ada masalah apa enggak. Dan ini juga berperan juga sebagai flow controlnya. Flow control. Dan di sini kalau misal di ini kan di network ini kita kaitannya sama IP address alamatnya itu si DL ini atau data link ini dia mainnya MAC address yang tiap ya yang tiap perangkat itu unik dan dia posisinya juga ada di header teman-teman. Oke, jadi sebenarnya sih setiap ini ya setiap layer ini semuanya ada bagiannya atau mungkin ada data yang disimpan di header karena dia protokol itu posisinya di header. Terus trailer ini tadi yang ditransport itu buat tambahan kalau misal paketnya rusak. Tergantung dari protokolnya lah. Tapi biasanya tiap protokol itu informasinya disimpan di header. Oke, terus kita move lagi ke physical. Di physical ini teman-teman, semoga aja nggak tidur ya dalam penjelasanku ya. Masih lanjut ini. Di physical, ini itu gimana datanya ditransmisikan. Physical pakai P gini kan, fisik. Ini gimana datanya ditransmisikan. Jadi bentuknya itu kalau kayak kabel, ini logo LAN gitu ya. Kabel itu berarti dia bentuknya kayak gini kan. Jadi kalau lihat transmisi itu pakai kabel itu biasanya kan 0101 nih, udah bentuknya 0101 nih di ini Gentaling sama physical. Di physical sih lebih utamanya. Dia itu bentuknya kayak gini. Ini kabel jadi 0 1 0 1 terus kalau ini misalkan strip lagi ini 0 0. Jadi kalau kabel itu berarti kan dia ngirim kayak listriknya ada listrik apa enggak gitu. Jadi 01 01 01 kayak gini. Terus kalau misal pakai wireless dia itu pakai gelombang. Nah, paketnya itu diikutin di gelombangnya ini. Misalkan gelombangnya kayak gini ya. Anggap aja sama. Nah, paketnya itu ditindihin di sini, ditumbangin di sini. Jadi eh kayak jadi ini gelombang normalnya, gelombang biasanya. Nah, itu dinaikin di sini. Jadi kayak ada gimana ya nyebutnya? Jadi ada kayak semisal kayak gini, gini. Kayak semisal 0101 gini kan. Ini data gelombang yang normal, gelombang jalannya. Nah, dia dikirim kayak gini kayak misal kita samain aja ya 01 01 00. Berarti dia kayak gini. Satu gelombang ini. Jadi ya ikutin satu gelombang ini. Jadi satu gelombang ini 0, dia bakal di bawah.
Terus satu gelombang ini dia bakal di atas. Terus dia nol lagi satu gelombang. Terus naik lagi satu gelombang, dan kalau dua gelombang itu berarti dia di bawah dua gelombang. Jadi kayak ada base-nya, gelombang atau jalur yang dipakai, dan paketnya tadi kayak nol, terus ini satu, terus nol lagi, terus baru naik lagi satu. Bentar, ini berarti belum berapa gelombang ini. Ini satu ya, terus ini nol. Nah, di bawah ini nol lagi. Kurang lebih kayak gitu sih. Ini bahasa high high level ya, jadi nggak begitu teknis, tapi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ditumpangin di gelombang yang ada. Dan di sini juga tanggung jawab sama arsitektur perkabelan jaringannya. Jadi ada dia pakai kabel kayak gimana, topologinya kayak gimana. Ya, jadi dia yang liatin pakai kabel atau wireless gitu di physical. Jadi kalau bisa dirangkum, application, presentation, session, transport, network, sama data link, dan internet physical. Si tiga ini itu masih main sama data. Oke, dia masih main sama data yang karena bentuknya masih data nih, masih digital gitu, masih data. Terus di transport dia itu udah main sama di session, di transport ini mainnya sama segmentasi. Jadi udah disegmentasi, udah dipotong-potong tuh paketnya. Di network dia udah main paket, jadi data yang tadi disegmentasi di transport, terus di network dia jadi paket. Jadi disegmentasi kayak dipecah-pecah, terus di network dia udah jadi paket-paket gitu, udah dipaketin gitu. Terus di data link udah jadi frame, terus di physical dia jadi bits. Oke, kalau mau lihat cari di internet lah untuk bisa lebih lanjut. Ya ini kalau TCP jadi lebih cepat aja ya, karena udah jelasin dulu Celery application ini tujuannya buat aplikasi sama jaringan, transport ini buat ngecek koneksi antar perangkat gitu. Terus di network ini fungsinya buat kayak alamat atau mungkin tahu posisi perangkat di dalam jaringannya itu di mana. Terus network ini buat di physicalnya, atau mungkin kayak pengirimannya kayak gimana, kabel atau uh, nirkabel. Dan juga ini juga berkaitan juga sama hmm, topologinya juga tadi kan. Oke, kita terus lanjut ke terminologinya. Nah, untuk contohnya kayak misal pengaplikasian atau contoh scale-nya gitu. Jadi ada jaringan FTI, FTB, FTS, network address-nya itu, IP address-nya itu untuk kayak misalkan uh, FTI itu address-nya mungkin 192.168.01, terus di FTB itu 02, FBS 03. Nah, itu contohnya aja kayak, jadi tahu posisinya di mana gitu, alamatnya ada di mana. Ini host address ini alamat host yang terhubung, terus broadcast ini. Oke, ini harusnya kita belajar ke IP address dulu ya, baru belajar yang ini. Ini kayaknya slide-nya nyasar, jadi skip aja tadi, bisa dilupain dulu, kita bakal fokus ke IP address. Oke, kita bakal cepat aja ya teman, sambil materinya bakal dikirim nanti. Intinya IP address ini tuh buat identitas suatu perangkat komputer ya, dengan angka. Kalau versi 4 itu 32 bit dan dibagi jadi 4 oktet. Ini namanya satunya oktet ya. Oktet karena satunya ini ukurannya 8 bit. Nah, 8 bit itu dia bisa nampung sebanyak 256 angka. Kenapa ini cuma 255? Karena IP address mulai dari 0, teman-teman. Jadi 0 itu alamat pertama, 255 alamat terakhir. Di totalnya ada 256.
Ini contohnya kayak buat alamat rumah di dunia nyata. Hmm, contohnya ini. Terus skip. Lanjut lagi. Fungsinya itu buat kita seperangkat sama routingnya buat tahu gimana cara pengirimannya antar perangkat di jaringan. Move lagi. Jenis-jenis IP address. Nah ini ada IP address public private, ada dynamic static, versi 4 versi 6 sama shared sama dedicated. Kita lanjut aja. Oke, tadi nggak dibahas. Oke. Ini bakal dibahas kalau teman-teman masuk jaringan, cuman aku bakal bahas sedikit aja ya, sekilas aja. Oke, kita mau di sini lagi. Moga aja belum terlalu lama ya. IP address public sama private. Nah, di sini sih yang perlu diingat yang private aja ya. Karena yang udah pasti di private sisanya public gitu. Di private itu ada satu, dimulai dari yang paling kecil dulu ya. 10.0.0.8 172.168.0.0 slash apa ya, 12 atau 16 aku lupa. 4 atau 14 ya. Nah, ya kita bakal cari ya inilah kalau mau dilihat daripada aku sesat gitu kan. Private IP address. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Oke, 8 12 ternyata. Oke, 12 sama 192.168.0.0 slash 24. Sorry, ini bukan 0. Ups. 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 Asal. Nah, 1 titik. Nah, jadi bedanya itu kalau 10 ini tuh bisa sampai ini kan, pokoknya dia isinya itu yang bisa diubah sampai segini. Terus di yang 172 ini bisa dirubah dua, jadi ini 3 oktet terakhir yang bisa dipakai sama host. Ini 2 oktet terakhir, sedangkan yang ini 1 oktet terakhir. Bener kan? 16 ternyata teman-teman. Aduh, sesat ini. Nah, ini 16. Jadi bener ya, ini 0. 2 oktet terakhir. Oke, nah ini untuk yang ini ya. Bentar, aku berikan lagi. Ini berarti yang 10 itu sampai 10, 255, 255, 255. Yang ini 172.16. Sampai, sorry, bukan 16, tapi 31.255.255. Jadi beda nih, ini ya. Jadi ini juga diubah, juga ikut nambah. Terus yang terakhir ini 192.168 yang biasanya sering kita pakai ya. Dia 1255 255. Jadi yang diubah 2 oktet terakhir. Ini 2 oktet terakhir, yang ini 3 oktet terakhir, tapi yang depan ini setengah. Terus ini full 3 oktet terakhir. Oke, untuk private terus sisanya di luar dari ini, di luar dari address ini itu public. Jadi bisa diakses di internet itulah. Move ke dynamic static. Dynamic static ini caranya penentuan suatu perangkat itu IP address-nya apa. Jadi bisa dynamic itu ya biasanya ditentuin sama routernya. Kalau static kita manual nanemin atau ngeset alamatnya apa. Versi 4 versi 6 tadi udah dibahas sedikit ya, dia versi 432, ini 128 karena versi 4 ini IP address-nya udah terbatas. Dan makanya yang di bawah nih versi 4 ada yang namanya shared sama dedicated. Kalau teman-teman pakai di rumah itu
kan di lokal masih private kan IP-nya, terus waktu ke internet itu pakai IP public. Kenapa? Karena yang ada di internet kamu harus diidentifikasi dengan IP public, kamu nggak bisa diidentifikasi dengan IP lokal kamu gitu. Jadi makanya dia ada shared IP. Jadi biasanya tuh uh, ISP, Internet Service Provider itu udah ngasih beberapa IP public yang bisa dipakai sama penggunanya gitu untuk pakai barang-barang, jadi gantian untuk ngasih internetnya. Terus dedicated ini buat kayak misalkan teman-teman beli server atau nyewa server dan dia dari dedicated IP, dia IP-nya bisa diakses. Kayak misalkan IP Google 888 itu dedicated punya Google itu. Kita lanjut lagi cara kerja IP. Kemudian tulisan ya. Dibaca nanti bisa dibaca bisa ya teman-teman ya. Cuman sebatas sekilas aja. Jadi dia ini tuh perangkat dikasih alamat dulu, bisa dinamik atau statik tadi. Terus paketnya dibikin ya teman-teman dari perangkat sumbernya. Terus si routernya bakal baca headernya. Di headernya itu ada alamatnya. Nah, dibuka tuh headernya, dibuka alamatnya, terus dikirim. Terus ini ada jaringan lokal, pakainya dikirim ke jaringan lokal. Kalau dari jaringan lokal, kalau di internet, baru masuk internet. Terus kalau udah sampai tujuan, si datanya nanti bakal dikirim ke alamat penerima, alamat tujuan, dan kalau misal perlu ada kayak konfirmasi atau ada paket yang rusak, bakal dikirim balik ke routernya, dikirim balik ke ini, respon balik nih ke pengirim gitu. Kita move lagi, manfaatnya oke nanti bisa dibaca juga ya teman-teman. Dia di manfaat itu bisa buat akses informasi, terus bisa terhubung sama orang lain, dan layanan dengan target lokasi. Jadi bisa buat berbagi informasi lah intinya, sama terhubung dan bisa pakai service ya dari lokasi ini. IP address ada versi 4 sama versi 6. Nah, versi 6 ini, versi 4 kan cuma angka nih, gampang. Versi 6 ini ada hexnya, hexa desimal. Jadi, kalau ini cuma desimal, 0 sampai 9. Kalau hexa ini 0 sampai F. Ya, 0 sampai F. Jadi, 01 sampai 9, A, B, C, D, E, F. Ada 16 itu total angkanya. Oke, lanjut aja lagi. Terus perbedaannya, ya kan, 32, 128. Kita move lagi, bisa dibaca ya teman-teman ya. Terus ada kelas alamat IP tadi ya. Ini ada A, B, C, D, E. Untuk yang address A, ini dari 01. Oke, ini kenapa 1? Karena 000 itu dipakai sama buat catch all. Catch all itu berarti buat alamat, semua alamat gitu kayak. Bahasanya itu dia itu nggak di dedikasiin buat satu IP gitu. Nanti kalau masuk jaringan bakal dibahas lebih dalam lagi, cuman untuk sekarang kalau teman mau googling juga boleh. Jadi 000 tuh buat catch all biasanya, buat kayak defaultnya itu buat nangkap semua jaringan yang ada semua dari semua alamat IP. Terus ada kelas B, kelas C, kelas D, sama kelas E. Tujuannya ini buat yang D ini buat multicasting, yang E buat eksperimental. Terus oh iya, ada satu lagi. 127 sampai ini itu juga nggak bisa dipakai karena buat public testing. Dan kalau teman-teman sering pernah ke localhost kan alamatnya 127.0.0.1. Move lagi ya. Oke. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Fungsinya buat lebih banyak, kebutuhan jaringan yang sedikit tapi hostnya banyak. Ini buat jaringan yang besar dan sedang. Saya ini buat pembagian yang banyak dan hostnya sedikit. Jadi ini jaringan dikit host banyak, jaringan banyak host sedikit. Ini buat yang besar. Yang B besar, A ini sedikit hostnya banyak, C ini jaringan banyak hostnya sedikit. Oke, subnet mask. Tadi ya, oke, kita bakal move ke sini.
Jadi satu oktetnya ini 8 bit ya teman-teman ya. Jadi ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, totalnya 8 kali 4, 32. Kelas A, dia itu yang diisi, yang udah ada isinya, yang apa ya, yang bisa diubah gitu ya. Itu ada di 3 oktet terakhir. Kelas B dia di 2 oktet terakhir, dan C dia ada di 1 oktet terakhir. Jadi kalau kita lihat tadi informasi dari ini, yang 10 ini, IP private ini, berarti dia kelas A karena dia 3 oktet terakhir tadi diubah. Terus yang tengah ini dia itu ada di kelas B. Enggak ding, dia masih di kelas A teman-teman, karena yang oktet ketiganya ini atau oktet kedua dari depan, oktet kedua dari depannya ini itu juga berubah. Terus yang terakhir dia cuma berubah di 2 oktet terakhir, berarti dia di kelas B. Nah kalau yang terakhir ini biasa ini itu tuh di kelas C. Nah tadi nih nilai minimum 000 ini di full root. Kita move lagi, bisa dibaca sama teman-teman nanti materi ini. Subnetting ini untuk pembagian hostnya, kayak misal di satu jaringan tuh perlu berapa host gitu. Oke, ada azan, semoga aja suaranya nggak begitu bocor ya. Oke, nah ini mulai teknis ya untuk PLSM. Oke, di subnetting ini dia dipakai buat tentuin menyesuaikan jumlah host atau jumlah perangkat yang dipakai di suatu jaringan biar nggak boros batu alamatnya itu. Tapi kak, kan kita IP lokal, ini kan IP lokal kak, dan IP lokal kan nggak dipakai di internet, di IP publik kan beda. Jadi IP lokal tuh setiap rumah itu mungkin IP lokalnya sama. Nah tujuannya itu selain dari membatasin jumlah perangkat, ini bisa buat keamanan, jadi nggak asal orang atau mungkin ada jumlah orang yang bisa terkoneksi di jaringan itu. Tujuan lainnya itu buat dia itu untuk biar biar perangkat teman-teman, perangkat internetnya kayak router itu nggak bekerja terlalu keras gitu. Jadi kalau semisal di rumah nih, nah, kita gambarin ya, di rumah gitu, di rumah teman-teman misalkan ada 4 orang gitu yang pakai jaringan di rumah. Nah daripada di routernya itu kita kasih network, kan biasanya /24 tuh, sampai itu subnetnya /24 tuh berapa, ada di sini dia buat 254 ya 254 pengguna, yang artinya kalau misal dia di set buat segini, si router ini bakal nyiapin, anggap aja kayak kompleks atau perumahan gitu, buat 254 host. Sedangkan yang dipakai cuma 4, sisa 250. Ini jadi mubazir gitu. Nah biar lebih efektif kita sesuaiin jumlahnya paling dekat sama 4. Ada itu teman-teman, itu ada di 29 ini ya, di 29 itu buat 4 pengguna. Jadi di /29 itu pas buat 4 orang, 4 host. Dengan begitu oke, semoga aja suara di luar nggak bocor ya teman-teman. Di sini itu jadi si routernya itu nggak nyiapin buat 25 ini, 254 ini, tapi dia nyiapin buat 4 host. Jadi perumahannya udah pas tuh, ada 4 slot kosong yang bisa dimasukin atau di assign ke perangkat yang mau connect. Dengan begitu routernya nggak bakal bekerja lebih keras. Oke, terus lanjut cara nyari subnet. Nah, ini pembahasan udah bikin pusing kayak ini. Caranya itu ngeceknya dengan 2 pangkat X. Oke, jadi tiap oktet itu
bisa dicari dengan dua pangkat nyari subnetnya bisa pakai dua pangkat x ini tuh banyaknya angka biner pada oktet terakhir pada subnet mask. Terus jumlah blok subnet itu 256 dikurangi z. Z itu apa? Z itu nilai terakhir subnet mask. Terus jumlah host ini itu per subnet itu 2 pangkat Y kurangin 2. Oke, ini contohnya ya. Nilai IP terakhir maksimal itu 255. Terus IP selanjutnya bakal astaga ini nggak menjelaskan ya. Mungkin ada contohnya dia. Nah, ini dia prakteknya. Buat subnet cari dari alamat misalkan 27 itu ini 224. Nah, ini binernya. Teman-teman udah bisa baca biner kan? Jadi kalau ada 8 kayak gini bacanya dari belakang per oktet. Ini 2 pangkat 1. Aku gambarin. Jadi ada 1 2 3 4 1 2 3 4. Bacanya dari belakang. Nah, ini tuh 2 pangkat 0, oke? Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau ini 0 jadi 0, kalau 1 nilainya 1. Dan totalnya ini semua kalau dijumlahin teman-teman, dia jadi 2 5 5. Tuh. Nah, ini contohnya dia 27, jumlahnya kayak gini ya berarti ya. Di belakang ini kalau dijumlahin 3 ini 1111000, dia totalnya 224. Nah, cara ngitungnya jumlah subnetnya 2 pangkat x. X ini tuh jumlah angka 1 di oktet terakhir, dia ada 8. Ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3, 8. Terus host di per subnet, di ini per slash 27 itu, dia 2 pangkat Y tadi. Itu angka 0 yang di belakang, jadi 2 pangkat 5, dikurangin 2. 2 pangkat 5 itu 32, kurangin 2, 30. Terus jumlah blok subnetnya, jumlah semuanya nih, jumlah semua alamat yang ada, itu sebenarnya bisa ini 2 pangkat 5, nggak usah dikurangin 2, atau dari total subnetnya tadi 256 dikurangin sama alamat subnetnya tadi 224. Jadinya 32. Jadi sebenarnya ada 32 IP address yang tersedia, cuman yang bisa dipakai sama hostnya itu cuma 30. Nah, ini penjelasannya. Itu karena IP yang di awal itu dipakai buat network, dan IP yang terakhir dipakai buat broadcast. Oke. Jadi ini misalkan ini itu ada ini slash 27 ya teman-teman ya. Ini slash 27. Yang pertama, ini totalnya kalau dihitung 0 sampai 31, ini ada 32 IP. Oke. Dan 2 IP-nya itu pasti dipakai buat network di awal dan di akhir buat broadcast. Tersisa IP perangkat IP alamat yang alamat 1 sampai 30. Yang ini totalnya ada 30. Jadi jumlah host di subnet ini itu yang bisa dipakai sama perangkatnya. Dari router, PC gitu kayaknya ini. Yang di assign itu yang ini. Oke. Jadi cara ngitungnya gitu ya. 2 pangkat X. X itu apa? Angka 1 di oktet terakhir. Kan ya di oktet terakhir. Terus Y ini jumlah 0 di oktet terakhir. Dan cara ngitung blok subnet ini jumlah 255 dikurangin sama subnetnya 224 ini, atau jumlah dari oktet terakhir ini, jumlah biner dari oktet terakhir. Oke, PLSM ini tujuannya buat bagi jaringan jadi sub jaringan atau subnet berdasarkan kebutuhan host. Selain itu, fungsinya itu juga buat keamanan teman-teman. Jadi buat segmentasi. Kalau mau nanti kalau teman-teman masuk jaringan bakal dibahas lebih lanjut lagi. Tapi kalau mau nyari ada di Google, boleh di googling.
Terus dia biasanya untuk PLSM tuh dimulai dari yang paling kecil, dari subnet yang butuh host paling banyak, atau mungkin kalau bahasanya kayak ruangannya paling banyak dulu gitu yang dibikin. Terus VLSM ini ya teknik pengamatan kelas. Ini contoh subnetnya dari 4 sampai 32. Oke, untuk VLSM tadi apa sih? Variable length subnet mask ya. Variable length subnet mask. Itu caranya diurutin dulu perangkat kebutuhan host jaringan dari yang paling banyak ke yang paling dikit. Oke, jadi di ini nih, dikelompokin dulu nih kayak misalkan hmm, ini kayaknya ada contoh cuman jadi siapin dulu kayak misalkan ini segini eh ini ada 30, 15 sama 4. Di kelompok ini diurutin, ini udah urut kan, yang paling gede dulu, gede kedua, terus yang terakhir. Terus pilih subnet yang mau digunain pada setiap jaringan, dimulai dari jaringan yang paling banyak. Ya, ini kan udah diurutin terus ditentuin networknya. Oh, ditentuin subnetnya kayak 32, tadi kan berarti 27 slash 27, ini 4 itu 29, 29 30 tadi ya. Nah, oke, 30 ternyata bisa, cuman kalau mau jaga-jaga boleh 29 ya. Kita kasih aja pas aja ya, 30 berarti. 30 dan 16 ini berarti 15 ini buat dikasih slash 28. Oke, bener ya. 15 ini oke, karena di sini 16 tapi usable-nya 4, berarti kasih yang di atasnya. Ya, di bawahnya berarti. Dia kasih 27 juga karena 15. 27. Nah, ini. Oke, jadi kayak gitu terus simpan alamat pertama jadi alamat jaringan dan alamat terakhir buat broadcast. Nah, kalau ini kasusnya kita pakai yang gampang aja ya. Ini 2.2.2 terus titik 2.2.2. Ini alamat networknya berarti 192, ini contoh aja ya. 681.0. Terus broadcasting 192.168.1.31. Terus kalau mau dibikin urut teman-teman, ya berarti ini networknya 192.168 ditambah ya. Ini 1 terus ditambah 1 di 32. Terus broadcastnya 192.168.60 kan, atau 61 tambah 32, tambah 31 jadi 63 ya, benar 63. Kenapa tambah 31? Karena 32 ini udah termasuk IP-nya ya. Oke, 63. Terus yang terakhir 30, dia mulai di 192.168.1.64 ini networking. Terus broadcastnya itu 192.168.1 titik ditambah 6, itu berarti 7 69 ya. Iya, jadi ini untuk 6 IP address ya. 4 5 6 7 8 9 ya, 6 IP. 6 host.
Ya 6 IP address itu berarti. Oke, ini networknya. Jadi yang pertamanya network, ini network, ini network, dan yang terakhir ini broadcast. Ini broadcast, jadi ini broadcast. Itu. Nah, terus diulangi sampai semua menjadikan mendapatkan alamat IP. Nah, jadi nah, ini network, broadcast. Nah, sisanya yang di sini, yang artinya alamat, ini kan yang paling berubah paling belakang ya teman-teman ya. Itu berarti 1 sampai 30 ini host, bisa dipakai buat hostnya, yang sesuai sama ini ya kebutuhannya. Terus di sini itu berarti 3 sampai 62. Ini juga hostnya. Terus yang ini itu 65 sampai 68. Oke, ini juga hostnya. Oke. Move. Ini contohnya ya. Kita udah kasih contoh tadi. Kalau teman-teman mau nyoba contoh ini sekarang atau mungkin nanti, boleh. Jadi kalau 32 ini sesuai sama ini tadi subnetnya. 30 berarti dia pakai 32. Pakai 27 ya teman-teman. Ini 27. 60 ini berarti 25 ya kalau nggak salah. Oh enggak, 24, 26 ternyata. 26 jadi ini 27, 26 dan 12 ini berarti 28. Ya, tinggal di set lagi kayak tadi caranya. Kayak ini. Ini agak berantakan ya, cuma ada yang lebih rapi. Nah, oke ternyata diurutin ya. Ya nanti teman-teman bisa lihat lah, baca sendiri. Karena udah dijelasin tadi, disesuaikan juga. Oh ya, ini kenapa 12 masuk ke 16? Atau mungkin nanti aja deh. Terus dialokasikan. Oke, udah selesai. Nah, untuk VLSM ini sebelum kita lanjut ada beberapa yang perlu di garis bawah ya teman-teman ya. Ini agak lama, tambahan aja. Jadi, ini harusnya udah clear sih, cuman ngobrol nekanin aja. Misal, ada host yang dia butuh 30, ada kebutuhan gitu, satu gedung dia butuh 32 host. Mulai ini sih, hostnya perlu 32. Terus kita lihat tadi ya, subnet ke 32. Nah, 27. Oke, dia ada 27. Di 27. Nah, di 27 dia ngasih 32. Ini udah jelasin bagus ini IP apa itu tabelnya. Cuman dia nggak bisa dikasih 27. Kenapa? Karena usable-nya cuma 30 teman-teman. Loh, kenapa 30? Ya, karena kayak tadi. Jadi, tadi apa, Kak? Jadi, perlu yang namanya network sama broadcast. Misalkan di gedung ini itu dia perlu 1, 2, 1, 6, 8, alamatnya 1.0 gitu. Nah, ini networknya. Aku pindahin ya. Nah, ini networknya. Terus, dia perlu satu alamat broadcast buat segmen ini. Nah, karena di 32, dia nggak bisa dikasih /27 ya tadi ya. Iya, nggak bisa dikasih /27 karena perlu yang diperluin buat host itu 32, sedangkan kalau dikasih 32, duanya ini tuh buat network sama broadcast. Yang hasilnya buat host itu cuma 30. Nah, kalau ini gimana, Kak? Pakai yang di bawahnya lagi subnetnya. Yang 26. Dia bakal ngasih 64 host
dan 64 IP. Oke, ini kita anggap aja IP, jumlah IP address-nya 64 IP, dan hostnya yang jumlah IP yang bisa dipakai sama host itu ada 62. Oke. Loh, tapi kan nanti berarti kalau 32 dikurangin 62, sisanya 30. Ya memang gitu. Karena pilihannya tadi kan ini 30 atau 62. Kalau 30 dia nggak mencukupi buat host yang dibutuhin, tapi kalau 62 dia bisa dipakai. Jadi kita naik ke 62. Ke yang slash 26. Oke, ntar bagus ya. Yang bisa pakai slash 27, tapi bisanya pakai slash 26. Yang artinya dia kan ada 64 IP itu. Broadcastnya berarti 192.168.1 berapa nih? Karena ini udah dianggap IP sendiri ya, IP satu IP, jadi 63. Oke, di 63 ini broadcastnya, ini networknya, terus di antara ini, yang artinya hostnya, bentar di bawah sini, itu 192.168.1.1 sampai 192.168.1.62. Oke, ini totalnya ada 62 IP. Ini yang buat hostnya ya. Ini 62 IP. Kalau total semuanya host network dan broadcast dia ada 64. Gitu teman-teman. Oke, itu ya. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh chat grup, tanya di grup, atau PC ke Asdos. Oke, ini ada tugas kebagiannya. Jadi ada, aku jelasin ya. Di suatu perusahaan namanya Tech Solution ada 5 departemen nih. R&D, pemasaran, bahasanya marketing ya. R&D, marketing, finance, terus customer service sama IT. Ini bahasa Indonesia jadi aneh, mending bahasa Inggris. Nah, di sana lagi ada mau ngelakuin uh, apa namanya? Peningkatan efisiensi jaringan gitu. Nah, teman-teman di sini diminta buat menganalisis kebutuhannya. Dan ini udah ada nih listnya. R&D ada 120 komputer, marketing ada 15, finance ada 80, CS ini customer service ada 50, dan IT ada 30. Alamat networknya awalnya, alamat IP awalnya itu 192.168.10.0. Kalau teman-teman tanya ini dari mana, ini IP lokal dan ini mungkin udah ditetapin sama Tech Solution tadi. Jadi karena beberapa pertimbangan mereka pakai IP 192.168.10.0. Ini jadi IP awal ya. Nah, teman-teman diminta buat merancang PLSM-nya. Nah, untuk stepnya tadi udah dijelasin ya. Diurutin dulu yang paling gede yang paling kecil, terus dicari subnetnya, jumlah hostnya itu nutup atau cukup buat kebutuhan PC-nya ini. Terus tinggal diisi dan dibikin, jangan lupa buat dibikin networknya, terus ada host sama range-nya. Oke, itu terakhir ya. Untuk formatnya ya teman-teman ya, ini ada di video juga, jangan di skip dulu. Formatnya, teman-teman bisa pakai, nanti mungkin ya bisa pakai notepad aja ngumpulinnya. Aku akan buka text editor di sini ya. Gini, terus gini, terus gini. Aku akan. Nah, aku nggak, oke di sini aku nggak akan pakai contoh soal ya, ini bakal bantu teman-teman enak banget.
Kita pakai contoh yang tadi, yang udah ada. Misalkan, nah, pakai contoh yang di sini tadi itu, ini ya, 30, 15, sama 4. Misalkan nih, ruangan A, aduh, ruangan 1 deh, ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3. Kebetulan udah urut nih, dia perlu 30, ini perlu, oh ini 30 ya, ini perlu 15 host, dan ini perlu 4. Tulis ya, host, dan yang terakhir host. Oke, ini udah urut dan udah diurutin ya. Caranya itu kayak gini teman, biar rapi ya. Jadi teman tulis dulu ruangannya apa, atau divisinya apa, atau bagian apa, dan dia perlu berapa host. Terus yang di pertama ini dibagi per section. A, ini misalkan subnetting R1. Oke. Nah, H, ini host, dia perlu 30. Yang artinya dia itu subnetnya itu berarti berapa? 27. Berarti slash 27. Terus ini juga harus ada ininya ya, penghitungan ini. Oke, cara menghitung subnetnya. Nah, subnetnya 27. Tadi berapa? Satu, iya dua, 255 ya, betul, 255, 255, 255 titik 240 ya. 224 ternyata. 224. Oke. Terus ditentuin nih jumlah bentuk dari binernya. Saya ke sini. Binernya berarti 111, 111, titik 111, 111, 111, 111. Nah, ini 123, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Kalau kayak kita enter aja ya. Nah, oke. Kayak gini teman-teman. Jadi subnetnya berapa, terus dalam bentuk biner itu berapa. Kayak gimana. Terus kita hitung jumlah IP-nya atau jumlah host-nya. Tadi ini ya, jumlah subnet dulu teman-teman. Jumlah subnetnya dia 2 pangkat ini, angka satunya. Ini artinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus 2 pangkat pangkat ini jumlah nolnya 5 dikurangin 2. Ini jumlah subnet. Sorry. Nah, terus ini jumlah host sama dengan berapa? 30. Terus jumlah blok subnetnya itu jumlah blok subnet itu 255 dikurangin 224 sama dengan 32. Gitu teman-teman. Oke, ini ya. Jadi saat di section pertama itu tulis keperluan hostnya, masukin subnet yang pas buat sesuai sama keperluan hostnya, masukin jumlah subnetnya, jumlah host, jumlah blok subnet, baru dihitung variable length subnet masknya, PLSM-nya. Terus ini bisa tulis PLSM gitu ya. Titik 2. Yang pertama itu ada network. Oke. Terus ini range namanya. Terus yang terakhir broadcast. Oke. Nah, networknya ini
Kalau dalam contoh yang gue kasih tadi, itu dia dimulai dari, oh iya, untuk networknya ini IP awal bisa ditaruh di paling awal ya teman-teman ya. Kalau ini contohnya IP awalnya 192.168.1.0. Nah, terus baru masuk ke section ini, PLSM, subnetting ruangan yang pertama. Networknya, ini IP pertama berarti, karena dia di ruangan pertama. 192.168.1.0. Nah, range-nya, oke, itu berarti 192.168.1.1 sampai 192.168.1 titik ditambah berapa? Untuk 30. Oke, 29 ya. Oke, ini range di sini. Terus kita lanjut ke broadcast. Nah, di broadcast dia berarti 192.168.1.30. Kalau teman-teman masih bingung kenapa ini tadi 1 sampai 29, karena totalnya ini jumlah IP-nya ini ya 1 sampai 29 itu ada 30 teman-teman. Terus 0, jumlah IP dari alamat 0 sampai 30 ini ada 30. Ini harus 30 ya, sorry typo, 30. Nah, ini baru 31. Oke, karena jumlah 1 sampai 30 ini 30 rang, 30 IP, 30 host. 0 sampai 31 ini 32. Udah sesuai nih. Ini 8 ya. Sorry typo tadi. Begitu. Jadi format pengisian tugasnya gitu ya. Jadi yang pertama ditulis, atau kalau mau urutin sekalian aja. Tiap divisi perlu berapa host, IP awalnya berapa, terus baru dimulai dari subnetting ruangan yang pertama, yang paling hostnya paling gede. Nah, tipe kerjanya ditulis lagi, hostnya perlu berapa, subnetnya berapa, terus dalam bentuk biner berapa, dihitung jumlah subnetnya, jumlah host, sama jumlah blok subnet. Baru kemudian diisi network IP dari networknya, range hostnya, dan broadcastnya. Gitu. Oke. Jadi sih kayak gini terus kan, berarti yang B ini subnetting R2. Nah, harus masukin lagi nih. Tadi perlu berapa? 15, kayaknya 15. Subnetnya berapa dan seterusnya. Gitu teman-teman. Itu untuk detail broadcastnya. Oke, kayaknya udah lama ya untuk rekamannya ya. Gue harap nggak tidur dan jelasanku mungkin kayaknya agak bikin ngantuk ya, karena lumayan banyak ada hitung-hitungannya. Tugasnya bakal dikasih sampai di hari yang sama video ini diupload di minggu depan. Jadi minggu depan di hari yang sama video ini diupload. Oke, selamat mengerjakannya dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman. Dan semangat LDKM kalau masih LDKM. Thank you.